Halo adik-adik, kita hari ini bahas tentang perbedaan fakta dan opini. Nah, ketika adik-adik diperintahkan oleh soal menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam sebuah paragraf, harus jeli nih adik-adik karena fakta dan opini itu punya ciri khas tertentu. Dan untuk membedakan fakta dan opini, adik-adik bisa lihat dua yang kakak kotak-kotakin ini perbedaan fakta dan opini ya. Untuk menentukan kalimat fakta, ingat aja pasti ada data. Sedangkan kalimat opini belum pasti belum ada data. Itu bertolak belakang. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama fakta. Rumusnya adalah pasti ada data. Pasti maksudnya dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak ada keraguan lagi. Yang kedua ada. Ada ini maksudnya kalimat fakta itu tidak jarang ditandai dengan kata sudah, ataupun telah, atau dengan kata sedang. Contohnya kayak gini, aku sudah mandi, atau aku sedang makan siang. Nah, itu sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, data. Fakta ini atau kalimat fakta mempunyai data. Datanya adalah jawaban dari pertanyaan adiksi. Adiksi ini singkatan dari apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, jawaban dari pertanyaan yang ada 4 ini itu adalah jawaban-jawaban pasti. Contohnya, apa yang sedang kita pelajari? Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Dan yang paling penting adik-adik, fakta itu harus bersifat objektif. Objektif ini maksudnya benar dan tidak ada keraguan lagi. Sejauh ini paham ya? Yang kedua, opini. Opini, rumus gampang mengingatnya adalah belum pasti, belum ada data. Kenapa kakak bilang belum pasti? Karena opini ini masih berupa perkiraan atau dugaan. Contohnya, diperkirakan bahwa esok akan turun hujan. Itu belum pasti karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dan opini ini belum ada, artinya masih berupa rencana. Contoh, aku berencana pergi ke rumah nenek liburan tahun ini. Itu dia. Dan yang ketiga data. Data dari kalimat opini adalah jawaban dari pertanyaan Mbak. Mbak ini singkatan dari mengapa dan bagaimana. Jadi jawabannya berupa alasan. Dan sifatnya kebalikan dari fakta. Apabila fakta bersifat objektif, opini ini bersifat subjektif. Itu dia. Dan untuk adik-adik, kita bisa juga lihat kata kuncinya nih. Di dalam kalimat opini itu ada kata-kata relatif. Contohnya paling, lebih, agak, biasanya. Nah adik-adik, biar semakin paham, kita lihat contohnya ya. Di sini kakak punya dua kalimat, dan kedua kalimat ini belum tahu apakah itu fakta dan opini. Nah, kalimat pertama, semakin mendekati waktu ujian, perasaanku semakin gugup. Di sini ada kata semakin. Jadi kata semakin ini bisa merupakan kunci dari kata atau kunci dari kalimat opini, karena kata semakin adalah kata-kata relatif. Nah, jadi bisa kita langsung tentukan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat opini. Nah, sekarang yang kedua, per tanggal 27 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Barat mencapai angka 121. Ya, jadi gimana nih kira-kira adik-adik? Apakah ini fakta atau opini? Buat adik-adik yang mau mikir dulu, boleh di-pause videonya. Tapi kalau yang mau langsung tahu jawabannya, kita lanjutin aja videonya. Jadi di sini nih adik-adik terdapat banyak angka ya, 27, 2020, 19, sama 121. Salah satu ciri khas kalimat fakta yang paling sering ketemu di dalam soal adalah terdapat banyak angka atau terdapat angka yang sifatnya pasti. Kita lihat lagi, per tanggal 27 April 2020. Nah, kemungkinan besar ini adalah fakta. Karena ciri khas dari fakta, datanya adalah jawaban dari pertanyaan adiksi. Apa, di mana, kapan, siapa. Sedangkan tanggal 27 April 2020 ini adalah jawaban dari pertanyaan kapan. Nah, jadi pasti ya kalau ini merupakan kalimat fakta. Gimana adik-adik, sejauh ini paham? Kakak harap begitu ya.